karena saya sudah belajar tentang Dharma ini dan bisa mempraktekkannya sedikit demi sedikit, ya hasilnya ya dan bilang alam semesta mendukung. Namo Sang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Kita masuk lagi ke acara Baik Wisdom ya, dan hari ini kita kedatangan tamu khusus ya, itu Bro David ya, seorang pandita muda dari IMB DKI Jakarta. Gimana kabarnya, Bro? Sehat, baik. Gimana dengan Bro Effendi sendiri? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Hari ini kita bahas topik apa ya? Mungkin lebih ke bahagia ya. Jadi Dhamma ini adalah sumber kebahagiaannya kita. Gitu. Jadi bahagia itu sebenarnya apa nih? Nah, bahagia itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya sesuatu yang agar tidak ada kesusahan, ya, tidak merasakan susah. Itu bahagia. Nah, dalam pandangan Buddhis itu adalah sesuatu yang agar kondisi batin kita tenang dan damai. Begitu. Jadi ini yang sedikit pengalaman mungkin yang akan saya share hari ini. Oke. Ya, jadi kebahagiaan itu sebuah kondisi batin. Iya. Yang seperti apa? Kondisi batin yang mungkin bisa jelas. Kondisi batin yang ketika menghadapi sesuatu masalah, seperti pengalaman saya sendiri sih, dulunya itu saya juga sewaktu belum mengenal Buddhis, saya tidak tahu mau arahnya kemana. Setiap melakukan sesuatu ini kadang tidak fokus juga. Tidak fokus artinya ya kita bisa ugal-ugalan lah ya. Ya, cuman mendengarkan orang tua ngomong apa yang dipahami, oke kita jalan. Kita tidak tahu mau mengarah kemana tujuannya kita, ya fokusnya kita, ya bahagia yang seperti apa, ya apakah berbuat baik itu kita akan bahagia, punya materi kita bahagia, enggak, ya. Tapi setelah saya sempat berpikir, apa yang harus saya lakukan ketika saya nanti sudah tidak ada di dunia ini? Nah, dari situlah saya mulai paham apa yang harus saya lakukan. Saya juga pada saat itu juga sudah mulai aktif ke kegiatan vihara, mendengarkan sharing Dharma, melakukan kegiatan-kegiatan di vihara, acara-acara besar saya ikutin, dan ternyata membuat saya happy, tenang. Even ada masalah pun saya terkondisi santai gitu. Menghadapi sesuatu ya berpikir dulu, melakukan, dan solusi. Gitu. Jadi nggak seperti wah ada masalah udah jadi bingung nih, apa nih, sehingga bisa menimbulkan mungkin yang artinya kita mencari suatu solusi itu salah. Nah, begitu. Jadi bisa lebih berpikiran jernih. Iya, gitu. Berpikiran jernih agar dapat suatu solusi yang baik untuk kita sendiri dan untuk juga sekeliling. Nah, jadi apakah kebahagiaan itu berarti punya banyak materi? Atau gimana?
kita nggak memungkiri ya, materi itu penting. Ya, di zaman sekarang kayak gini ya, nggak ada materi juga susah ya. Tapi memang kalau dalam sisi dharma ini enggak 100% akan membahagiakan kita. Karena bahagia itu ya tidak bisa dinilai dengan materi. Kalau kita bahagia, kita punya materi banyak, kita nggak ada waktu. Kesehatan kita juga tidak terjaga. Jadi apa-apa, cuma kita cari cuan. Nah, cari duit nih. Terus, nah waktu kita habis, kita nggak bisa menikmati, sakit, percuma kita punya uang. Nah, gitu. Jadi, kebahagiaan itu ya harus kita pahami apa tujuannya kita. Kita udah punya duit, apalagi nih? Ya karena duit bisa kita alokasikan untuk berbuat baik, untuk membahagiakan orang-orang di sekitar, untuk menambah karma-karma kita yang baik. Gitu. Jadi bukan untuk kita bilang kenikmatan sesaat. Gitu. Ya, jadi kalau tujuan hidupnya hanya kejar materi, nggak sempat menikmati ya. Betul. Kayak saya sendiri ya saat ini ya, karena kita memang masih muda ya, kita harus kejar materi. Artinya pendapatan yang cukup lah untuk baik dari kita yang masih single, kita sendiri harus mencukupi kebutuhan kita, punya orang tua kita harus support, punya keluarga kita harus support. Mungkin itu yang dikejar. Tapi pada akhirnya sesupport-supportnya apapun kita, ya kita juga harus refleksi ke diri kita untuk kebahagiaan diri, belajar lebih baik, entah itu ikut retret, ya, entah itu belajar dengan guru kita, sering-sering mendengarkan dhamma. Nah, itu agar lebih merefleksikan kita ke arah yang fokus tujuan kita dengan adanya materi ini akan kita apakan lagi. Begitu. Ya. Jadi hendaknya materi itu juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Iya, betul. Dan pastinya mungkin kita mengejar materi itu juga harus yang halal ya. Nah, jangan sampai mungkin saat ini banyak orang yang maunya happy, punya uang banyak dengan cara instan. Ya, seperti mungkin pinjol ya, yang lagi marak-maraknya. Malah kita pernah dengar kuliah pakai uang pinjol boleh. Wah, itu bahaya sekali sebenarnya. Ya, tapi mungkin di pinjol saya belum ada pengalamannya. Tapi saya punya kartu kredit. Dulunya saya punya banyak kredit lah. Ya, kredit yang biasa aja sih, jajan, makan, udah selesai, nggak pernah kredit panjang. Tapi karena ada teman yang ingin meminjam dana, saya pinjamkan. Nah, pada akhirnya bukannya teman saya tidak mau membayar, tetapi karena kekurangan dana, saya jadinya juga bingung sendiri karena dana yang dipinjam cukup lumayan di kartu kredit dan saya sendiri juga bukan yang gaji gede pada saat itu tahun sekitar 2000-an lah. Tahun 2000-an. Nah, 3-4 kali lancar teman saya macet. Ya, macet
Sehingga saya juga bingung nih, kalau macet otomatis bunganya nambah dong, nggak ada bayaran apa-apa. Sedangkan saya sebenarnya karena prinsip saya adalah ketika saya sudah memakai, saya memang harus bayar, dan kalau sudah memang nggak sanggup pakai, ya saya jangan pakai. Pas ini ya teman saya yang mau pakai, ya udah saya kasih pinjam. Dan memang ini tidak saya pakai lagi apapun. Ketika memang nggak bisa bayar, dan tambah lagi ya ada biaya bunga plus biaya kartu tahunan. Ya biaya kartu tahunan kan mau tak mau kita tetap harus bayar ya. Dan biasanya saya masih bisa telepon untuk abaikan, ya minta dibebaskan. Tapi kali ini nggak bisa dibebaskan, jadi otomatis bertambah. Lah saya bingung, saya diamkan, dan saya nggak mau pakai. Ya tahu-tahu 3-4 bulan kemudian, 1-2 bulan memang nggak dicari. Tapi kan itu rolling. Kemudian 3-4 bulan kemudian rentenir datang sampai ke orang tua saya. Tapi itu nah disinilah peran ketika saya benar-benar aktif sebagai aktivis. Nah, saya masih bisa berpikir untuk tenang, santai, gimana agar orang tua saya tidak khawatir. Even itu harus berbohong. Ya, yang penting orang tua saya tidak tahu dulu. Karena pada akhirnya memang teman saya juga pasti akan membayar. Setelah didatangin rentenir, ternyata juga ada solusi. Solusinya yaitu ke bank, diskon pembayaran dengan pelunasan langsung. Ya pada saat itu lebih kurang mau 10 juta. Buat tahun 2000-an kalau mau 10 juta itu lumayan gede banget. Ya. Jadi 3-4 bulan kemudian dicari rentenir, ditelepon mulu, dan dikasih solusi sampai diancam-ancam dulu sih sebenarnya. Awalnya diancam-ancam, baru kemudian dikasih solusi. Wah, setelah saya tahu solusi ada seperti itu, bayar 40% sampai 70% bisa nego dari sisa yang ada. Oke. Nah, saya oke. Teman saya juga oke untuk bisa bayar langsung dengan sisa yang ada. Artinya yang biaya awalnya 10 juta itu ternyata udah jalan 2-3 kali, berarti kan kisaran tinggal 7 jutaan lah. Oh, bisa didiskon sampai 4-5 juta. Oh ya udah, bersyukur juga akhirnya selesai. Dan orang tua saya juga udah nggak diganggu gitu. Jadi benar-benar hal-hal seperti ini ya saya bisa meminjamkan juga memang karena saya pikir bisa dapat uang cash banyak nih ya kan. Bisa ya nambah-nambah jajan, nambah-nambah tabungan gitu. Tapi ternyata kan hal-hal yang seperti ini juga tidak terlalu positif arahnya. Artinya duit yang benar-benar ekspres ya suatu saat juga akan bermasalah kalau kita tidak sanggup mengelola gitu. Dan kan teman saya yang cicil, bukan saya. Nah, duit ekspres yang saya dapat pun bukan di saya langsung, tapi teman saya yang pegang kan gitu, karena dia ada kebutuhan ya. Tapi ya di sini peran Dharma itu yang sudah kita pelajari bisa memberikan solusi karena kita punya satu mindset yang bagus, pola pikir tenang, santai untuk menciptakan sesuatu solusi ketika kita mendapatkan masalah. Dan di sini ya happy saya akhirnya bisa selesai. Ke depan saya juga udah nggak berani karena kita lihat orang bisa mendapatkan cairan dari kartu kredit terus tanpa dia bisa membayar, dengarnya kita enak, tapi ketika praktek kita sendiri nggak sanggup. Nah gitu sih kira-kira. Jadi kalau pinjol sih ya sangat nggak disarankan lah.
Artinya kalau memang butuh dan punya komitmen bayar sesuai dengan kemampuan pinjaman, oke. Hari ini memang nggak akan mungkin sebagian orang tidak terlilit pinjaman. Setiap orang pasti, baik itu ke saudara, baik itu ke teman-teman, ataupun ke perbankan, pasti semua punya pinjaman. Tapi balik lagi, ketika ingin melakukan pinjaman, jangan berfokus pada apa yang diambil nantinya. Tetapi memang konsistensi, yakin nggak dengan saya memiliki ini, saya sanggup membayar. Kalau tidak yakin dan akan memberikan kesengsaraan, bagus tidak usah. Oke, Nah, ya. Jadi apa yang bagaimana Dharma bisa membantu Bro ini bisa keluar dari masalah itu? Kalau secara prakteknya, spesifiknya mungkin agak susah dijelaskan ya. Karena ini harus memang dari hati juga. Ya, saya dari keluarga yang memang Buddhis, tapi memang bukan Buddhis yang pada zaman saat ini, yang sudah mulai berkembang. Modelnya orang tua saya yaitu yang ketika mau minta kekayaan cari dewa rezeki. Nah, ya, ketika mau obat Taisang Laucin. Nah, ya, dewa pengobatan atau dewa lain-lain lah. Ya, jadi cuman tung cep gitu. Perlu berdoa. Nah, sedangkan saya kebetulan ya nggak tahu dapat dari mana juga sih arahan ini. Tapi benar, saya sendiri yang langsung ke vihara belajar, ikut muda-mudi, PMV, kegiatan segala macam. Nah, dari situlah saya mulai paham arti daripada berpikir positif, berpikir yang baik, sesuai dengan jalan Dharma. Walaupun 5 sila Buddhis, Pancasila Buddhis belum saya bisa bilang 100% saya jalankan. Tapi, nah, ini yang terus memberikan saya satu rem tangan, saya bilangnya, agar apa yang saya lakukan, saya akan berdoa, bersyukur, tanpa harus meminta. Gitu. Artinya ya, biasanya saya setiap pagi ketika saya pai-pai, saya cuma berkata terima kasih atas kegiatan saya sampai hari ini. Saya bisa ke kantor, saya bisa bekerja, semoga kegiatan saya lancar. Begitu aja, dengan tulus, dengan niat. Setiap pekerjaan pun yang sulit, saya jalanin. Yang dimana ya biasanya baru-baru ini juga saya dikejar deadline. Karena dalam pekerjaan saya kan impor ya. Impor kosmetik, ada pembatasan sekarang. Dikejar untuk membuat kuota pembatasan impor. Nah, ini yang saya selalu dikejar hampir sampai 24 jam. Sampai malam saya juga ditanyain, kamu harus ini ya, submit dokumennya ya, upload dokumennya. Tapi karena saya happy untuk melakukan, saya tenang dan merasa bertanggung jawab, ya, saya jalanin. Dan memang dengan kita menjalani, dengan kita menerima apapun yang
baik itu yang tidak enak kita jalanin dengan baik, ya hasilnya juga ya sekarang bos saya juga udah nggak kejar saya karena udah selesai, udah kita beresin gitu. Ya, kuncinya ya memang harus kita hadapi dengan tenang, santai, berpikir yang baik. Nah, itu yang saya rasakan karena saya sudah belajar tentang Dharma ini dan bisa mempraktekkannya sedikit demi sedikit. Ya, hasilnya ya dan bilang alam semesta mendukung setiap kegiatan kita yang baik, yang positif gitu. Oke, jadi artinya Bro juga bisa menerima kemudian tidak bereaksi secara negatif ya. Iya, Pun mungkin dikejar-kejar tukang pagi gitu iya, itu gitu ya. iya, benar, betul. Saya dikejar, Oke. didatengin. Saya tahu orangnya kayak gimana. Eh, tapi ya bisa saya jalanin karena kita memiliki tujuan yang baik, bukan untuk saya memang ya karena dengar saran dari teman-teman ada yang bisa lari lah, bisa didiamin lah gitu kan. Ya sempat saya ikutin tapi nggak ada gitu, nggak bisa. Tetap aja dikejar kan. Ya udah, bagus, lebih bagus saya hadapin. Ya, memang niat kita yang baik, ya pasti dikasih jalan yang baik. Gitu. Sampai buktinya sampai saat ini saya masih simpen. Saya takut kalau ditanya di itu kalau kartu kredit kan masuk ke BI ya. Nah, itu kan takut dicek kan. Nah, buktinya sampai sekarang saya masih simpen nih. Masih ada. Blacklist ya. Iya, takut di blacklist saya. Macet ya. Iya. Makanya ya memang harus kita hadapi. Dan sesuai kemampuan kita, itu yang paling penting. Sesuai kemampuan kita. Kalau memang kita tahu kita tidak mampu, ya jangan. Iya, apalagi pinjol itu mungkin bunganya itu lebih tinggi lagi ya. Iya, dibanding bunganya lebih tinggi. kartu kredit ya. Pasti itu lebih fantastis dan lebih banyak saat ini pinjol yang ilegal. Ya, seperti yang udah di pemerintah promosikan kan harus diperhatikan apa segala macam. Nah, kita jangan sampai tidak paham dengan ini semua sehingga kita mendapatkan pinjol yang ilegal, yang asal-asalan. Karena duit memang segalanya, tapi kesengsaraan kita nggak bisa dibayar sama duit. Iya, Gitu sih. Jadi kalau terlilit utang dan utangnya berbunga dengan berkali lipat, Wah itu udah berat banget dan itu pasti ya kita bilang goal lah ya. Udah pasti ditahan lah ya. Nggak mungkin bisa apa-apa lagi kalau memang kitanya sendiri komitmennya nggak ada. Karena orang saat ini pinjol bukan karena butuh kayak ya yang lebih produktif ya, entah mungkin usahanya atau apa segala macam. Kalau kayak gitu kan usahanya lancar, dia bisa bayar dong. Nah, ini malah kan pinjol untuk judi online. Nah, itu udah salah lagi. Udah kalah judi, gaji pas-pasan, belum tentu bisa bayar, berlipat-lipat lagi. Atau pinjol, udah pinjol 1, pinjol 2 bayar pinjol 1, pinjol 3 bayar pinjol 2. Nah, itu bahaya banget. Ya, dan yang pasti cari pinjol yang benar-benar kalau memang sampai dibutuhkan harus benar-benar yang legal. Begitu. Oke, ya. Ya, jadi ya kalau bisa ya inilah jangan ke pinjol ya. Iya, jangan pinjol lah. Ke bank lebih baik ya. Iya, ke bank yang benar-benar terakreditasi lah. Ya, apa namanya tidak agresif gitu ya. Iya. Bunganya tinggi, terus nanti juga mereka akan segera mengejar nasabah ya. Betul, pasti. Macet ya. Pasti. Itu pasti akan ke tracking. Kalau enggak teman-teman
kita yang akan susah, akan dicari. Oke, jadi tadi bro bicara tentang berdoa ya. Iya. Nah, jadi berdoa yang baik itu, yang tepat itu seperti apa? Mungkin kalau baik dan tepat menurut saya ya, saya harus berterima kasih. Ya, tapi kalau untuk secara umum sama sih, mungkin harus juga berterima kasih, tapi kembali lagi ke masing-masing orang. Caranya seperti apa? Dan kalau bisa ya menurut saya ya jangan dengan adanya embel-embel, wah kerjaan saya rumit, tolong dong dimulusin gitu. Ya, kalau kerjaan kita rumit, kalau kita nggak jalanin emang bisa mulus gitu ya. Kalau kita nggak kerja emang duit turun dari langit kan enggak. Jadi maksud saya ya kita yang logis-logis aja. Berterima kasih karena kita bisa masih diberi napas sampai hari ini, menjalani hari ini harus dengan baik dan jelas gitu. Jadi bukan untuk tujuan meminta-minta gitu. Ya meminta boleh, tapi bukan yang terlalu aneh-aneh lah ya. Kadang ya seperti yang tadi saya bilang, butuh uang minta uang, tapi nggak kerja, kan nggak logis itu, gitu. Itu sih saya. Kadang kalau apa berdoa untuk minta-minta itu kayak bisnis juga ya. Iya betul, harus deal ya. Mungkin dikasih ke para dewa atau bodhisattva beberapa buah gitu ya, Iya, apel mungkin jeruk, tapi mintanya banyak sekali. iya betul. Maunya Betul. cuan aja ya. Iya maunya con, betul. Ya, ya tapi yang seperti ini juga enggak salah sih karena pola dari dulu memang kan kita ya yang sekarang lebih familiar Cecapgo ya kita bawa buah pai-pai ke vihara ya kan, kalau nggak Cecapgo vihara sepi ya kan, ramenya ya pas hari-hari tertentu gitu. Tapi ya itu nggak salah juga, tapi balik lagi kalau memang kita bisa mengubah pola kita jadi lebih baik, kenapa enggak? Gitu sih kalau saya. Oke. Jadi berdoa itu lebih baik untuk mensyukuri sesuatu aja Iya, ya, bersyukuri daripada sesuatu. minta Ya, macam-macam ya, pada mungkin para Buddha, Bodhisattva gitu ya. ya. Karena dengan kita mensyukuri dan kita berharap hari-hari kita lebih baik, apa yang kita jalanin, saya yakin sekeliling kita mendukung. Ya, kalau teori The Secret kan ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik ataupun buruk, alam semesta yang menjawab. Gitu. Jadi ya apa yang memang kita lakukan baik, kita selalu berterima kasih dengan apa yang sudah kita dapat. Sekeliling kita pasti akan selalu memberikan hal-hal yang baik. Contoh seperti hari ini kita bisa sharing podcast, itu kan karena memang saya secara pribadi aktif dengan ke vihara dan sejalannya dengan waktu, sekeliling kita banyak teman-teman dhamma yang bisa berbagi, nah, maka kita bisa sharing hari ini. Gitu. Ya, oke. Ya, jadi ya itu ya cerita yang cukup menarik ya. Iya. Memang pada suatu sutta ya, memang udah menjelaskan ya, bahwa ya berdoa itu nggak terlalu banyak manfaat. Iya. Udah bilang ya kalau doa itu bisa semua dikabulkan ya maka nggak ada orang yang kekurangan. Betul. Dan udah bilang ya lebih baik daripada kamu berdoa ya lebih baik kamu bekerja ya, kamu Iya. melakukan tindakan nyata Iya.
untuk meraih mimpi kita. Ya, itu pesan yang kita dapatkan dari suta tersebut. Iya. Nah, oke. Jadi Bro David mungkin bisa berikan closing statement sesi kita hari ini. Jadi saya akan baca Dhamma pada ayat 79. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Ya, jadi pada zaman Sang Buddha ya, masyarakatnya ketika mendengarkan Dhamma Sang Buddha banyak yang sudah bisa mencapai kesempurnaan baik dari tahap yang kecil sampai dengan tahap yang tinggi. Tapi sekarang ini kita sangat kesulitan karena kita mengejar kebahagiaan yang lebih ke materi, bukan ke batin kita. Walaupun kita banyak baca, tapi masih berkonsep ke Anda melakukan pasti saya akan mendapat, tetapi secara fisik, secara batin kita tidak melihat ke dalam apakah kita sudah mengikis ego kita atau belum. Ya, jadi Dhamma ini sangat luas. Kapan kita harus memulai? Ya, dari sekarang ini untuk bisa mencapai kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Ya, dengan banyak mendalami, memahami, sharing-sharing daripada guru-guru kita semua. Itu sih dari saya. Oke, ya. Terima kasih untuk sharing atau diskusi kita pada kesempatan ini. Ya, bisa berkunjung lagi pada kesempatan lain. Ya, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe ya channel Budayana. Namo Seng Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Buddhaya.